在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Kekuatan spiritual yang hampir tak terlihat berjuang dengan sekuat tenaga di tangan Xiao Yan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari pengekangannya. Raungan geram dan ganas samar-samar dipancarkan saat dia berjuang. Mata Xiao Yan menatap dingin dan acuh tak acuh pada roh ini. Han Feng benar-benar orang yang menentukan, dia benar-benar bersedia untuk meninggalkan sebagian besar kekuatan spiritualnya dan hanya menggunakan jejak untuk melarikan diri. Benang kecil kekuatan spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan elit biasa Douzong akan kesulitan merasakan. Jika Xiao Yan tidak hadir, kemungkinan orang ini akan melarikan diri sekali lagi. Di depan Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam, trik kecil Han Feng ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Benang kekuatan spiritual ini tidak hanya gagal menyembunyikan sosoknya dengan melarikan diri ke bawah tanah, tetapi malah mengekspos dirinya ke Xiao Yan. Sekelompok api hijau giok naik di tangannya, membungkus kekuatan spiritual. Xiao Yan kemudian mengeluarkan botol giok dan melemparkan kekuatan spiritual masuk. Dia menyekat tangannya dan lapisan api samar yang terbuat dari api hijau giok terbentuk di mulut botol. Aku akan menghiburmu dengan benar setelah ini selesai, senior. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Dengan membalikkan tangannya, dia mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan hanya mengangkat kepalanya setelah mengamankan kekuatan spiritual. Matanya melihat sekelilingnya, dan dia melihat bagaimana Demon Flame Valley telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya yang tenang perlahan mengamati tanah terbuka. Daerah itu segera menjadi sunyi ketika mereka melihat tatapan Xiao Yan yang menyapu. Para ahli dan pemimpin dari daerah sudut hitam, yang telah diundang oleh Han Feng, merasakan hati mereka melompat. Tatapan mereka melayang tidak pasti dan takut untuk bertemu dengan mata Xiao Yan. Mereka telah menyaksikan pertempuran besar hari ini. Ada 2 atau 3 jika salah satunya termasuk yang disebut roh ganas, elit Douzong di pihak merekam. Namun, ketiga elit Douzong ini semuanya telah binasa oleh tangan Xiao Yan. Untunglah saya tidak menunjukkan bahwa saya ingin mengikuti Han Feng. Kalau tidak, cukup banyak orang yang dengan tenang menyeka keringat dingin saat mereka bersukacita di dalam hati mereka. Tatapan Xiao Yan tidak berhenti lama pada orang-orang ini. Setelah melihat sekeliling, itu berhenti di Old Yingsan. Hati Yingsan tua menegang sedikit setelah merasakan tanah Xiao Yan di atasnya, namun, wajahnya tidak menunjukkan apapun. Doqi yang kuat juga diam-diam beredar di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung setiap saat. Puan tua Yingsan, aku bisa membiarkan masa lalu hari ini berlalu, namun, saya harap ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Yingsan tua berubah sedikit setelah mendengar ancaman tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan, namun, matanya menyusut sebelum dia bisa menjawab. Dia melihat Suqian dan dokter peri kecil diam-diam muncul, satu di depan dan satu di belakangnya. Aura mereka samar-samar mengunci dirinya. Dengan kekuatan Old Yingsan, hanya berurusan dengan elder pertama Suqian saja akan membuatnya menemui jalan buntu. Jika dokter peri kecil yang lebih kuat bergabung, dia tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Mata Yingsan tua berkedip, dan ekspresinya berubah tiba-tiba sekali lagi karena dia menyadari bahwa Mo Tianxing juga telah bergeser beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak, secara kebetulan menutup jalan terakhirnya untuk mundur. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dikunci oleh 3 elit Douzong, bahkan Yingsan tua tidak berani memiliki pikiran yang tidak biasa di dalam hatinya. Senyuman yang agak kaku dipaksakan di wajah lamanya saat dia berkata kepada Xiao Yan, aku yang dulu telah meremehkan teman kecil, aku yang dulu juga telah dihasut oleh Han Feng hari ini, tolong jangan salahkan saya. Ekspresi dari banyak ahli yang hadir menarik ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah membuat seorang elit Douzong mengucapkan kata-kata lembut seperti itu. Tatapan yang mendarat di Xiao Yan mengungkapkan rasa hormat yang lebih padat tanpa pemiliknya menyadarinya. Xiao Yan tersenyum saat melihat tingkah laku Old Yingsan.
Setelah pertempuran besar, kondisi dokter peri kecil dan dia cukup lelah. Kekuatan bertarung mereka telah sangat berkurang, jika dia benar-benar memaksa Ying San tua untuk pergi keluar dan bertarung. Perubahan tak terduga mungkin terjadi, terutama dengan hadiah Mo Tianxing yang netral, meskipun orang ini tampaknya berdiri di sisi mereka sekarang, seseorang tidak dapat menjamin bahwa dia akan mengendalikan dirinya sendiri dan tidak akan campur tangan jika pertarungan mereka dengan Ying San tua berakhir dengan keduanya terluka parah. Oleh karena itu, tentu saja yang terbaik jika mereka bisa menakuti Old Ying San. Apakah Old Ying San bersedia berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Xiao Yan melirik Mo Tianxing dan tertawa pelan. Ying San tua tanpa sadar tertawa getir saat mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun yang begitu unik layak untuk dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan, karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, aku yang dulu secara alami akan berhenti ikut campur namun, beberapa orang mungkin mengalami mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekayaan. Ying San tua memandang Mo Tianxing dengan senyum dingin ketika dia berbicara sampai saat ini. Mo Tianxing tidak marah meskipun secara implisit diejek oleh Ying San tua, dia tersenyum dan berkata, orang tua, kamu harus berhenti mencoba mencari masalah untukku, aku yang dulu sangat yakin bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan teman kecil Xiao Yan. Tidak hanya Ying San tua mencemooh kata-kata ini, tetapi Xiao Yan juga tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya, orang tua ini benar-benar memiliki wajah yang cukup tebal. Teman kecil Xiao Yan, aku yang dulu telah bertindak sesuai dengan persetujuan kita dan tidak ikut campur untuk membantu Han Feng, bolehkah saya tahu? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di dalam hati orang-orang di sekitarnya, dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mendaratkan salah satu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini, dia mengangguk sedikit, dan dia melambaikan tangannya. Sebuah botol giok dilemparkan ke Mo Tianxing. Mo Tianxing mengulurkan tangannya dan angin bertiup keluar setelah dia melihat barang itu dilemparkan oleh dokter peri kecil, dia segera mengambil botol giok dari udara dan membungkus berbagai lapisan doki di sekitar permukaannya, baru kemudian dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan memperlihatkan bubuk obat berwarna coklat keabu-abuan di dalamnya. Seseorang tidak bisa menyalahkan Mo Tianxing karena berhati-hati ini, dia tahu sedikit tentang dokter peri kecil, dia tahu bahwa keterampilan racunnya dalam dan tidak dapat diprediksi, jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan ditipu olehnya. Pemandangan tubuh Han Feng yang meledak sebelumnya dengan jelas tertangkap di matanya, meskipun sebagian dari alasan Han Feng meledak adalah karena dia terluka parah, tapi racun kuat tidak boleh diremehkan. Campur bubuk obat dalam air mendidih, biarkan putra Anda berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang saat itu, dokter peri kecil dengan dingin menjelaskan setelah melirik Mo Tianxing, yang dengan hati-hati menerima botol giok. Terima kasih. Mo Tianxing menghela nafas lega setelah mendengar ini, dia akhirnya menangkupkan tangannya ke dokter peri kecil saat dia menjawab. Dokter peri kecil mengabaikan terima kasih ini olehnya, dari cara dia melihatnya, orang ini terlalu licik dan terlalu munafik. Dia benar-benar menjijikkan. Xiao Yan melihat sekelilingnya setelah memecat Mo Tianxing. Dia melihat ke Demon Flame Valley, yang telah berubah menjadi reruntuhan. Dan senyum dingin muncul di wajahnya, pertempuran besar ini benar-benar akan menghancurkan reputasi lembah api iblis, sekarang markas mereka dihancurkan, lembah api iblis ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam, gerbang Xiao akan berada di sekitar untuk menangani mereka yang telah melarikan diri, di masa depan, orang-orang ini akan kesulitan bepergian bahkan 1 inci pun di wilayah Black Corner. Tubuh Xiao Yan bergerak dengan lembut dan dia muncul di samping kelompok Xiao Li, banyak ahli di sekitar dengan tergesa-gesa menangkupkan tangan ketika mereka melihat ini, gelombang tawa ucapan selamat berulang kali terdengar. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi orang-orang ini, setelah itu, pandangannya beralih ke Xiao Li, yang tersenyum dan berkata, tenang, aku sudah mengatur agar beberapa orang tetap berada di luar lembah api iblis, orang-orang dari Demon Flame Valley yang melarikan diri tidak akan bisa lari terlalu jauh. Xiao Yan mengangguk sedikit, di wilayah sudut hitam, kebaikan adalah sesuatu yang bisa dibuang ke saluran pembuangan bau, dendam mereka dengan Demon Flame Valley adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan,
beberapa bahaya tersembunyi harus dihilangkan untuk memastikan keselamatan siswa yang akan berangkat berlatih. Saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Li berhasil menginstruksikan anggota Xiao Gate untuk menghibur Su Mei dan yang lainnya. Para ahli dan faksi yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Demon Flame Valley dan Han Feng sebelumnya, diam-diam pergi dengan kesadaran baru akan situasinya. Mereka semua tahu bahwa Demon Flame Valley tidak akan ada lagi di masa depan. Tentu saja, hati mereka tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Han Feng dan para ahli dari Demon Flame Valley sebagian besar telah mati. Siapa yang akan menyinggung gerbang Xiao dan Akademi Jianan tanpa alasan? Setelah mengirim beberapa anggota, Xiao Li mulai memberi perintah untuk mencari reruntuhan lembah api iblis. Lembah api iblis ini adalah faksi kuno. Akumulasi mereka selama bertahun-tahun akan menghasilkan fondasi yang cukup dalam. Berbagai metode Qi, teknik Do, senjata, dan banyak obat spiritual unik adalah hal-hal yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah. Sekarang mereka telah menghilangkan Demon Flame Valley, banyak hal yang mereka miliki secara alami perlu disingkirkan. Hal-hal ini tidak diragukan lagi adalah rejeki nomplok bagi Xiao Gate. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki pemikiran ini, mereka tidak dapat menemukan jejak gudang harta karun setelah mencari selama setengah jam, seolah-olah lembah api iblis tidak pernah memiliki benda-benda ini. Alis Xiao Yan dan Xiao Li merajut ringan saat mereka melihat anggota dari gerbang Xiao yang kembali tanpa daya dari reruntuhan. Apakah anggota Demon Flame Valley memindahkan semua ini? Dalam keraguannya, tatapan Xiao Yan tiba-tiba melirik Ziyan, yang telah menyilangkan lengannya di depan dadanya. Dia tanpa sadar terkejut saat dia tersenyum dan berkata, "Aku telah melupakanmu gadis. Bukankah mencari harta karun adalah keahlianmu? Kamu baru ingat aku sekarang." Ziyan dengan dingin mendengus mendengar kata-kata Xiao Yan. Jelas, dia agak tidak senang dengan Xiao Yan karena hanya mengingatnya saat ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat melihatnya cemberut. Dia membujuknya dengan kata-kata yang manis, menyebabkan sedikit senyum muncul di wajah bibi kecil ini. Setelah itu dia menutup matanya dan perlahan membukanya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya bergerak dan bergegas ke bagian terdalam dari Demon Flame Valley. Xiao Yan, Xiao Li, dokter peri kecil, dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti saat melihat ini. Mereka mengikuti di belakang Ziyan saat mereka melewati jalan panjang di dalam lembah. Sekitar beberapa menit kemudian, pandangan mereka tertutupi oleh dinding batu yang dipenuhi rumput liar. Beberapa sosok manusia perlahan berhenti di depan dinding batu ini. Tatapan mereka menyapu itu tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Tatapan mereka segera menyapu ragu-ragu ke Ziyan. Ziyan segera tersenyum bangga saat melihat ekspresi hilang di wajah sebagian besar kelompok Xiao Yan. Tubuhnya berkelebat dan bergerak, muncul di bagian tertentu dari dinding batu. Setelah itu, dia dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan dengan keras menghancurkannya. Bang! Fragmen batu melesat ke segala arah dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Ziyan sekali lagi melangkah maju, tinju kecilnya seperti mesin yang membuka gunung saat dia dengan kuat menghantam dinding gunung dan membentuk terowongan sedalam setidaknya 10 meter. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya melihat gua hitam pekat yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat gua yang dalam di balik dinding. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Memang di sini tapi metode pencarian harta karun gadis kecil ini benar-benar terlalu biadab. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menarik Ziyan yang berwajah gembira di belakangnya saat dia mempelajari gua di balik dinding batu. Setelah itu, matanya melakukan kontak dengan dokter peri kecil, Su Qian, dan Xiao Li. Doki di dalam tubuh mereka diam-diam beredar. Baru saat itulah mereka perlahan-lahan menuju lubang yang telah dibuat dengan paksa oleh Ziyan. Mereka perlahan masuk, mereka sangat berhati-hati di mana mereka menempatkan setiap langkah kaki karena mereka tidak menyadari apa yang tersembunyi di sini. Mereka berjalan melewati terowongan kecil sebelum akhirnya berhenti di dalam gua beberapa saat kemudian. Berdiri di tempat ini, samar-samar mereka bisa melihat beberapa cahaya yang dipancarkan dari dalam gua. Beberapa gambar magical beast hadir di dinding batu yang mengelilingi gua. Sekilas mereka tampak memiliki aura yang tegas dan garang. Namun, pencegahan semacam ini sama sekali tidak berguna terhadap kelompok Xiao Yan. Su Qian berjalan di depan, di antara mereka semua, dia telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya.
dia tidak menghabiskan banyak kekuatan saat berhadapan dengan Old Ying San. Yang paling aman adalah menempatkannya di depan saat menjelajahi gua ini di mana mereka tidak mengetahui kemungkinan jebakan. Di dalam gua ada tangga batu yang panjang, tangga batu meluas ke dalam kegelapan samar di bawah di mana orang sulit melihat. Beberapa batu cahaya bulan, memancarkan cahaya redup, telah ditempatkan di dinding gunung sekitarnya dengan cara mosaik, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Pasangan dari mereka berjalan di sepanjang tangga batu, perlahan menurun. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di ujung tangga penerbangan ini ada pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu benar-benar berwarna hitam dengan lumut menutupi seluruhnya, memberikan kesan samar-samar karena sangat berat. Izinkan saya, Ziyan segera mengajukan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu, wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan, gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan banyak hal. Kamu harus menunggu dengan tenang, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meraih Ziyan. Setelah itu, dia mengangguk ke Suqian, tidak ada yang tahu situasi di tempat ini, karenanya, yang terbaik adalah berhati-hati. Suqian tersenyum saat melihat ini, tangannya yang keriput perlahan menekan pintu batu, setelah itu, ekspresi matanya menjadi tegas, Doki yang agung yang cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu melonjak dari lengannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu dengan keras menghantam pintu batu dengan suara yang sangat keras. Bang! Fragmen batu terbang ke segala arah dan pintu batu itu langsung tertutupi oleh garis retakan. Dengan ledakan, pintu tiba-tiba runtuh, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar. Mata semua orang menyipit secara naluriah saat cahaya terang muncul. Segera, ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia dengan lembut berteriak, "Tetua pertama, hati-hati." Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar saat angin amis melesat dari balik pintu batu, angin kencang menerkam ke arah Suqian di depan. Huff! Perubahan tak terduga yang tiba-tiba tidak menyebabkan Suqian panik, tangannya meringkuk saat lengan bajunya segera berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Dia dengan kasar menyapu mereka di depannya, suara tajam dari angin kencang bersiul dan bergema di seluruh gua. Dentang! Saat lengan baju terangkat, angin bertiup seperti gelombang dan menabrak benda yang menerkam. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya mendengar jeritan tajam ketika sosok besar itu tiba-tiba melesat ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Lengan Suqian bergerak sekali lagi setelah memaksa penyerang menyelinap kembali dengan satu serangan. Angin liar bersiul dan debu di depannya benar-benar keluar, memperlihatkan ruang di balik pintu batu. Gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiao Yan. Cahaya di dalam gudang itu sangat terang, semua lingkungan gudang telah dibangun dari black metal rock yang kuat. Sekilas, gudang ini sepertinya telah dibuka dari urat black metal rock. Ada cukup banyak rak di dalam gudang, banyak gulungan diatur dengan rapi di atasnya. Di sisi lain, ada cukup banyak lemari kristal, samar-samar orang bisa melihat banyak bahan obat langka ditempatkan di dalamnya. Tatapan semua orang perlahan menyapu gudang. Segera, tatapan mereka berhenti di Magical Beast berbentuk ular besar di tanah. Jelas, itu adalah penyerang diam-diam yang tadi. Magical Beast kelas Dowang berani menyerang diriku yang dulu. Suqian perlahan masuk ke gudang. Dia melirik ke Magical Beast, yang telah melingkar, itu menunjukkan lidah ularnya yang buas kepada mereka. Seharusnya menjadi penjaga tempat ini, Xiao Yan juga tersenyum. Tatapannya hanya menyapu Magical Beast sebelum beralih ke gudang. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat begitu banyak gulungan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, memang layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun, koleksi ini memang bagus. Ini semua diatur dalam istilah kelas. Xiao Li tanpa sadar tertawa saat dia berjalan mendekati rak buku dan melihat kata-kata, Suan kelas low level, yang tertulis di atasnya. Xiao Yan mengangguk, tatapannya menyapu sebelum dia berjalan ke bagian terdalam dari gudang. Teknik Dou kelas Suan biasa atau metode Qi tidak akan menarik perhatiannya. Dia agak penasaran tentang apakah Demon Flame Valley memiliki koleksi metode Qi atau teknik Dou kelas tinggi yang bahkan akan membuatnya merasa terkejut. Kis mendesis. Melihat kelompok Xiao Yan mulai mencari gudang tanpa rasa takut, ular besar yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau segera melingkar dan mengangkat tubuhnya. Sambil menjulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya, membawa kekuatan besar yang dengan keras menyapu kelompok Xiao Yan. Ekornya baru saja diayunkan,
dan belum mencapai targetnya ketika ia ditangkap oleh sebuah tangan kecil yang tidak sebanding dengan ukuran ekornya. Pemilik tangan kecil itu melirik ular besar itu sebelum melengkungkan mulutnya. Setelah itu, dia menarik ekornya dan menyeret ular itu keluar dari gudang. Terlepas dari bagaimana ular besar itu berjuang, tangan kecil yang mengandung kekuatan menakutkan dan tidak gemetar sedikit pun. Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu keberadaan menakutkan seperti apa bentuk aslinya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat magical beast berbentuk ular yang meratap diseret keluar dari gudang oleh Ziyan dan dilempar ke tempat yang tidak diketahui. Saya juga tidak terlalu yakin. Ketika saya melihat gadis ini saat itu, dia sudah secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang matang. Namun, dengan bisa memiliki kekuatan yang menakutkan seperti seorang anak kecil, kemungkinan besar tubuh aslinya sangat luar biasa. Su Qian merajut alisnya dan menjawab, namun, dikabarkan bahwa ada cukup banyak magical beast yang misterius, klan di selatan Central Plains di benua itu, kekuatan klan magical beast sangat kuat. Mungkin, seseorang mungkin dapat memperoleh sedikit informasi tentang wujud asli gadis kecil ini di sana. Klan Magical Beast. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat mendengar nama yang agak asing ini. Di tempat itu, sebagian besar Magical Beast hidup bersama seperti sebuah suku. Terlebih lagi, ketika mereka mencapai level tertentu, beberapa Magical Beast, terutama hewan unik yang memiliki garis keturunan kuno, mendapatkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Apalagi mereka mampu bertransformasi menjadi bentuk manusia, menambahkan ini ke umur panjang mereka, kekuatan pondasi mereka secara alami cukup bagus. Bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka, tentu saja, ada. Su Qian menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini dan berkata, ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian dia mengangguk dengan tenang, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Su Qian kemungkinan adalah jenis klan misterius yang mirip dengan yang ada di belakang Sun Er. Central Plains adalah tempat paling menarik di benua Doqi, ukuran tempat itu sangat luas dengan para ahli sebanyak awan, dapat dikatakan bahwa berdiri di puncak tempat itu sama dengan berdiri di puncak benua Doqi. Su Qian tersenyum tipis dan berkata, di tempat itu, kamu mungkin secara bertahap akan berhubungan dengan faksi di belakang pacar kecilmu, namun, untungnya saat ini Anda bukan lagi Dadoshi sekecil itu ketika Anda baru saja masuk akademi, ada beberapa hal yang secara bertahap Anda miliki kekuatan untuk memperjuangkan, namun, Anda hanya memperoleh kualifikasi untuk memperjuangkannya. Jika Anda ingin mencapai langkah itu dalam hati Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Xiao Yan mengangguk dengan lembut, tangannya perlahan membelai gulungan di depannya, dia menghirup napas dalam-dalam dan perlahan menekan badai di dalam hatinya, namun, wajah cantik itu, seperti teratai halus yang mekar di dunia biasa ini, muncul dengan tenang, wajah ini sulit menghilang. Sun Er, tangan di bawah lengan baju Xiao Yan tiba-tiba dikencangkan, panas yang sulit disembunyikan juga muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas kata-kata yang dikatakan Sun Er padanya sebelum dia pergi, sebelum mencapai kelas Douzong, dia tidak boleh melakukan kontak, sepertinya dia khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan saat mereka bertemu. Douzong Hu, wajah muda itu menunjukkan tekad di bawah cahaya, dari cara dia melihatnya saat itu, Douzong tampaknya berada pada level yang jauh dan tidak terjangkau, sekarang, bagaimanapun itu dalam jangkauan. Tunggu aku pada saat itu, aku akan memberitahu semua orang di klanmu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik. Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya, matanya juga meledak menjadi ekspresi panas yang belum pernah dilihat orang, ambisi dan antisipasi, sampah yang disebut klan Xiao pada akhirnya akan membuat semua orang terkejut. Pada saat Xiao Yan menarik pikirannya, langkah kakinya juga terhenti, dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depannya, sebaliknya, hanya ada 4 kotak kayu kuno, beberapa kotak kayu ini dibungkus dengan besi tempa dengan beberapa gambar kuno yang diukir di atasnya, sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Lingkungan rak buku ini bukannya tanpa perlindungan seperti rak buku lainnya, ada penghalang cahaya redup di sekitar mereka, mengisolasi mereka,
Energi padat yang samar-samar dipancarkan oleh penghalang cahaya menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan, hal-hal baik memang harus sedikit unik. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk merusak penghalang cahaya ini dengan paksa, saat pikiran ini melintas di hatinya, tatapannya perlahan menyapu rak buku, dan segera berhenti pada dua kata sederhana di atas rak buku. Di kelas, senyuman muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat kedua kata ini. Tampaknya perjalanannya kali ini tidak sia-sia, metode Ki kelas dan teknik Do adalah barang langka, selain itu, agar mereka dapat ditempatkan dengan sangat berharga oleh Old Ground Demon Ghost, sepertinya itu bukan beberapa item biasa.